semuanya, kembali lagi di Mom Formation. Hari ini aku mau membahas tentang kira-kira kalau anak aku itu nenek langsung sama aku, ASI aku bakalan habis nggak ya? Pasti banyak kan yang seperti ini, banyak yang bertanya-tanya juga seperti ini, mungkin banyak juga yang mengkhawatirkan hal ini. Nah, tapi sebelum aku masuk lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu di YouTube-nya Mom Uung dan jangan lupa juga follow Instagram-nya momuung.id karena di situ bakal banyak banget aku sharing-sharing hal-hal yang mungkin bisa berguna untuk kalian semua. Ditunggu subscribe-nya. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Kira-kira kalau semisal aku tuh nggak nenek langsung, ASI aku bisa habis nggak ya? Pasti banyak banget yang bertanya seperti itu. Karena biasanya mami-mami ini kan lahiran di rumah sakit, mungkin ASInya nggak langsung keluar. Akhirnya karena kita juga kasihan ya lihat anak kita, jadi kita kasih sufor dulu. Dan biasanya kalau udah kena sufor, biasanya baby jadi bingung puting, ujung-ujungnya nggak mau nenek sama kita. Dan kita harus jadi mama epping. Kira-kira kalau kita jadi mama epping full, itu ASI kita tuh bakal ngedrop nggak ya? Nah, jadi gini, sebetulnya ASI itu simple banget bang. Pokok ininya tuh kita cuma ikutin aja prinsipnya ASI supply sama dengan demand. Mau apapun itu semua tuh udah ikutin prinsip ASI supply sama dengan demand. Jadi gini, kira-kira kalau semisal babyku itu nggak mau nenek sama aku, dan aku tuh full jadi mama epping, ASI tuh bakal berkurang atau enggak? Ya kita gini aja lah, prinsip ASI itu kan supply sama dengan demand. Ibu yang tidak punya anak, dia bahkan bisa menyusui gitu loh. Apalagi kita yang sudah punya anak, kita tuh harus tahu kita diciptakan sama Tuhan itu sudah lengkap. Kalau kita dikasih anak, pasti juga kita tuh diberi anugerah ASI-nya tuh juga ada gitu loh. Tapi semua tuh tergantung kitanya mau atau enggak, kitanya mau berusaha atau enggak, seperti itu. Makanya di sini kenapa aku bilang semua tuh balik lagi ke prinsip ASI supply sama dengan demand. Jadi kalau semisal anak kalian udah nggak mau nyusu nih ya, dan kalian rasakan aku harus jadi mama epping, intinya adalah kalian harus konsisten di jam pompanya. Konsisten di jam pompa itu seperti apa sih? Ya berarti kita ngikutin sesuai dengan jam neneknya si baby itu tadi. Misal nih, anak kita kan baru lahir. Baby yang baru lahir itu biasanya kan idealnya dia nenek akan per 2 jam sekali. Jadi kurang lebih sehari itu ada 12 kali nenek. Ya berarti kalau kalian pompalah sebanyak anak kalian, kebutuhan anak kalian itu tadi, pompalah sebanyak 12 kali neneknya anak kalian itu gitu loh. Jangan nanti kita akhirnya gini, oh ya aku kan capek mam, aku butuh recovery mam, aku masih butuh istirahat, butuh seperti ini. Namanya kita menjadi seorang ibu, walaupun kita menyusui langsung sekalipun itu juga seperti itu mam, kita juga akan melakukan selama 12 kali kok seperti itu. Cuma mungkin bedanya kalau kita nyusui langsung, kita lihat anak kita, sedangkan kalau semisal kita pompa yang dilihat itu adalah botol pompa, benar kan? Dan mungkin juga memang dari cara menghisap beda, tapi sebetulnya itu banyak cara gimana sih supaya kita juga bisa bangun mood, gimana sih supaya juga kita tuh bisa dapetin LDR yang sama kayak semisal waktu anak kita nenek. Nah kita bisa di mode pompa tuh biasanya ada yang namanya kayak mode massage, misal kalian massage dulu baru kalian pakai mode hisapnya, atau kalian bisa nih, kalau aku dulu ya mam, aku tuh suka sambil instagraman, sambil lihat video-video lucu, jadi itu sebetulnya waktu itu tidak akan terasa gitu loh. Kita mau pompa 10 menit, 15 menit, setengah jam dengan kita melakukan hal yang menyenangkan, itu nggak akan terasa seperti itu. Dan satu tips dari aku, sebetulnya menurut aku lebih baik kalian itu pompa gak apa-apa, gak usah terlalu lama, misal cuma 15 menit, tapi dilakukan sesering mungkin daripada kalian pompa lama, sekali pompa tuh sampai berjam-jam, tapi kalian tuh lakukan sehari tuh mungkin cuma 3-4 kali. Nah, itu lebih gak efektif gitu loh. Dan yang perlu kita tahu juga, efektifnya mama epping itu adalah pompa per 2-3 jam. Kalau sudah lebih dari 3 jam, itu sudah gak efektif. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di baby sendiri itu kalau dia nenek itu dia juga per 2-3 jam. Jadi kita tuh benar-benar ngikutin pola neneknya si baby ini tadi. So kalau misal kalian bertanya-tanya, kalian ada takut, kalian ada khawatir, ragu, kira-kira aku bisa nggak ya? Aku nggak nenenin tapi aku pengen lulus ASI 2 tahun, bisa. Kuncinya di apa? Kuncinya cuma di konsisten, disiplin, ikutin aja prinsip ASI supply sama dengan demand, penuhi dengan makanan yang bergizi, penuhi dengan kecukupan cairan tubuh juga, supaya kita itu bisa dapat ASI kita yang banyak juga, lancar ASInya, lulus ASI sampai 2 tahun. Terus kalian harus ingat, sebetulnya di payudara kita itu semakin sering kita pompa, kalau kita pompa sampai kosong, itu sebetulnya lemak-lemak ASI itu semakin banyak. Jadi otomatis ketika kita sering pompa, itu sebetulnya juga membantu ASI kita tuh lebih kental kayak gitu mam. Jadi
Untuk Mama Eping di sini, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, itu buang-buang aja semuanya. Udah, yang penting kalian tuh ingat aja, fokus sama satu tujuan, kita mau mengasihi lulus ASI sampai 2 tahun. Terus kalau misal kalian udah mulai ragu-ragu, nanti takut begini, udah ingat aja, prinsip ASI itu cuma supply sama dengan demand. Kalau kita diberi Tuhan kesempatan untuk mempunyai anak, pasti kita juga sudah dilengkapi sama Tuhan itu, termasuk makanannya untuk si baby ini apa. Tapi balik lagi ke diri kita mau atau enggak berjuang untuk anak kita. Jadi jangan lupa, untuk Mama Eping nggak usah takut kira-kira asinya bakal habis atau enggak, ikutin aja prinsip ASI supply sama dengan demand, juga makan yang bergizi, terus penuhi dengan cairan tubuh juga yang cukup supaya ASI bisa terus banyak, kuantitasnya bisa stabil, dan ASInya bisa berkualitas. Oke, sekian pembahasan hari ini. Untuk kalau kira-kira baby aku nggak nenen, cuma pompa aja, bisa nggak ya kalau semisal aku lulus ASI sampai 2 tahun? Jawabannya adalah bisa. Jadi Momformation hari ini semoga bisa membantu kalian semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komen di bawah. Kira-kira masih ada yang mau bertanya-tanya, kalian bisa komen di bawah, nanti bakal kita balas semuanya. Terus kalian juga bisa kasih saran lah, kira-kira besok kedepannya tuh kita mau bahas tentang apa aja sih, kalian ingin dibahas tentang apa aja sih, komen di bawah juga ya. Dan nantikan Momformation berikutnya. Bye bye.